Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi mengenai pendekatan penyusunan anggaran untuk mata kuliah akuntansi sektor publik pertemuan minggu kelima. Di minggu keempat, kita sudah bahas mengenai konsep dari anggaran itu sendiri, yaitu mulai dari definisi anggaran, definisi penganggaran, kemudian apa sih manfaat, tujuan, dan sebagainya gitu mengenai anggaran. Nah, di minggu ini kita fokus ke pendekatannya. Oke, langsung saja kita langsung mulai ke materinya. Pendekatan penyusunan anggaran terdiri dari 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan kinerja, yang ketiga pendekatan sistem perencanaan, program, dan anggaran terpadu, atau Planning, Programming, and Budgeting System, atau sering disingkat dengan PPBS. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah anggaran berbasis nol atau Zero Based Budgeting atau ZBB. Langsung kita mulai. Yang pertama, pendekatan tradisional. Jadi ciri utama dari pendekatan tradisional itu adalah pendekatan ini membuat atau menyusun anggarannya itu berdasarkan daftar belanjanya. Jadi kita nyusunnya itu berdasarkan pos-pos belanja apa saja yang akan dikeluarkan. Jadi seperti daftar pos-pos belanja di suatu organisasi gitu. Jadi nanti kita lihat contohnya seperti apa, tapi intinya dia yang dianggarkan itu hanya fokus ke belanjanya saja. Kemudian ciri lainnya adalah pendekatan tradisional ini melihat bahwa anggaran itu bertujuan untuk membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja organisasi. Makanya tadi anggarannya itu dibuat hanya belanja-belanjanya saja gitu, karena memang tujuan utamanya itu adalah untuk membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja di suatu organisasi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah umumnya bersifat inkremental, atau anggaran tahun tertentu itu dihitung berdasarkan anggaran tahun sebelumnya ditambahkan dengan margin. Jadi setiap tahunnya itu ada margin atau penambahan dari anggarannya kayak gitu. Kemudian kita langsung lihat untuk prosesnya. Yang pertama, pengajuan permintaan anggaran dari pihak lembaga yang memerlukan kepada ketua eksekutif. Jadi perusahaan organisasi yang akan mengajukan anggaran itu diajukan kepada ketua eksekutif. Kemudian dari ketua eksekutif itu dikonsolidasikan dan hasilnya kemudian akan diajukan ke lembaga legislatif. Nah, nanti pihak legislatif akan menuliskan jumlah anggaran yang disetujui dengan menggunakan metode tradisional gitu. Jadi dari eksekutif ke legislatif baru nanti dari eksekutif ke legislatif, baru nanti si pihak legislatifnya ini akan menuliskan berapa jumlah anggaran yang disetujui. Oke, kemudian ini contohnya anggaran tradisional, di buku juga ada ya, di buku halaman 80 sampai dengan 81 bisa dilihat. Jadi yang di tabel sebelah kiri, yang ini adalah kayak rangkuman gitu, rangkuman dari anggaran dengan menggunakan pendekatan tradisional. Yang pertama, di sini ada anggaran punyanya Polres Damai. Jadi polisi ini di sini. Di sini belanjanya ada belanja gaji 15 juta, belanja peralatan, belanja makanan, belanja perjalanan, dan belanja lain-lain seterusnya. Total belanjanya adalah 48 juta rupiah. Nah, yang di sebelah kanan ini merupakan detail dari tabel yang sebelah kiri. Jadi yang ini merupakan didetailkan lagi gitu. Ini kan di sini kan belanja gaji totalnya 15 juta. Nah, 15 juta itu terdiri dari untuk gaji satu kepala polisi 3 juta, untuk gaji 2 kapten polisi 2 juta, dan untuk gaji 8 staf admin 1 juta per orangnya, sehingga totalnya menjadi 15 juta. Untuk belanja peralatan juga ada detailnya lagi dan seterusnya gitu. Sehingga total anggarannya sama nih, yaitu 48 juta di rangkuman, dan di detailnya juga sama 48 juta juga. Oke, ini untuk contoh anggaran tradisional ya. Kalau kalian lihat memang di sini yang yang dianggarkan hanya belanja-belanjanya saja gitu. Oke, lanjut kita lihat ada plus minusnya. Yang plusnya yang pertama adalah sederhana ya, karena kita hanya perlu menghitung berapa sih belanja yang akan dianggarkan gitu, berapa untuk gajinya, berapa untuk beli peralatan, berapa untuk perjalanan dinas, dan sebagainya. Kemudian ini juga dia cocok dengan pola akuntansi pertanggungjawaban, karena mempertanggungjawabkan apa yang sudah dibelanjakan gitu, karena kan fokus ke belanjanya saja kan. Kemudian hampir semua program memiliki sifat dasar berkesinambungan. Jadi ya maksudnya
antara belanja yang satu dengan belanja yang lain itu biasanya ada keterkaitan gitu atau berkesinambungan juga. Kemudian, hampir semua pengeluaran memiliki sifat tidak terhindarkan karena memang nggak mungkin ya kalau misalnya kayak nggak misalnya misalnya di Polres itu kan pasti ada bayar gaji karyawan kan, nggak mungkin karyawan yang nggak digaji atau misalnya polisinya nggak digaji gitu. Itu kan pasti harus ada pengeluarannya. Kemudian dapat memberikan perhatian untuk perubahan yang ditawarkan, artinya misalnya ingin memperbaiki pengeluarannya apa ya namanya, misalnya ditekan gitu, jangan sampai terlalu besar dan sebagainya. Kemudian ada tidak menghalangi pemberian data perencanaan dan evaluasi, dan yang terakhir mengakumulasi biaya dari unit organisasi yang bersangkutan melalui biaya aktivitas. Tapi selain ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Yang kelemahannya yang pertama, tidak menyediakan dasar informasi yang memadai bagi pembuat keputusan, karena kita hanya melihat belanjanya saja. Kita tidak melihat bagaimana pencapaiannya, kemudian kita juga tidak melihat bagaimana kinerja dari misalnya apa ya, misalnya bagaimana pendapatannya gitu, atau bagaimana uang masuk yang ada di Polres tersebut dan sebagainya. Jadi kurang lengkap gitu informasinya. Kemudian terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang memperhatikan proses perencanaan dan evaluasi, karena memang tujuan utamanya tadi kan kontrol dari biaya atau belanja. Kemudian perhatian pada jangka pendek karena hanya melihat biayanya saja di tahun-tahun yang bersangkutan kayak gitu. Kemudian keputusan perencanaan bersifat bottom up, jadi dari bawah ke atas, karena kan tadi dari Polres kita ajukan ke eksekutif, kemudian eksekutif ke legislatif, baru yang menentukan legislatifnya gitu, bukan top down atau misalnya campuran gitu antara top down dan bottom up, tapi dia si tradisional ini hanya bottom up saja. Yang keempat, kurangnya perhatian pada perencanaan, karena apa ya? Itu tadi sih, karena kita hanya melihat belanjanya saja. Kemudian, lembaga legislatif tidak memiliki data mengenai fungsi, program, aktivitas, dan output dari lembaga legislatif. Kemudian, mendorong pengeluaran daripada penghematan. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kinerja. Jadi untuk pendekatan kinerja biasanya disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional. Di mana seperti di kelemahannya di sini bahwa mana tadi ya? Di bawah yang di kelemahan pertamanya itu pendekatan tradisional tidak menyediakan dasar informasi yang memadai bagi pembuat keputusan. Jadi dia tidak adanya tolok ukur untuk mengukur kinerja gitu kan, karena memang biasanya anggaran itu kan harusnya bisa dijadikan salah satu bahan dasar pertimbangan ketika mengambil keputusan, misalnya untuk menilai kinerjanya, untuk mengukur kinerja dan sebagainya. Kemudian penekanan penganggaran kepada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja, karena nanti kita akan lihat contohnya ya, seperti apa. Kemudian fokus utamanya itu lebih ke tingkat efisiensi penyelenggaraan aktivitas. Sedangkan kalau misalnya yang pendekatan tradisional itu lebih ke pengendalian biaya atau pengendalian belanja. Sedangkan kalau yang pendekatan kinerja itu lebih ke efisiensi penyelenggaraan bagaimana kegiatan-kegiatan di dalam sebuah organisasi. Kemudian untuk karakteristiknya, yang pertama, klasifikasi akun dalam anggaran berdasarkan fungsi, aktivitas, unit organisasi, dan rincian belanja. Kemudian yang kedua, aktivitas diukur guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya. Kemudian yang ketiga, anggaran untuk periode yang akan datang, di mana biaya per unit standar dikalikan perkiraan jumlah unit aktivitas, dan yang terakhir total anggaran untuk suatu lembaga merupakan jumlah perkalian biaya per unit standar dengan perkiraan jumlah unit aktivitas. Nanti kita akan lihat contohnya saja agar lebih mudah dipahami. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari anggaran berdasarkan kinerja. Artinya, kalau yang sebelumnya ini juga masih sama ya, kita hanya melihat belanjanya saja nih. Cuma yang membedakan adalah kita membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Jadi yang dianggarkan itu berapa, kemudian realisasinya berapa, dan ada indikator kinerjanya di sini. Dimana untuk misalnya yang pertama pengamanan lalu lintas, itu indikator kinerjanya adalah kita melihat tingkat kecelakaan lalu lintas dan kemacetannya itu bisa turun gitu 50%. Nah, untuk mengatasi tingkat kecelakaan lalu lintas dan kemacetan ini misalnya butuh tambahan polisi yang bertugas, kemudian misalnya
menambahkan marka jalan, kemudian misalnya memberikan apa sih namanya kayak slogan-slogan atau misalnya memberikan banner yang menunjukkan bahwa harus berhati-hati dalam berkendara. Kemudian misalnya ada yang jalan ya, ada yang apa sih namanya ya, ada yang kayak yang menunjukkan bahwa misalnya jalanan itu ada tikungan tajam, jadi harus hati-hati dan sebagainya kayak gitu. Oke, di sini ada banyak belanja-belanjanya nih, kalian bisa lihat di buku juga ada ya. Ini di buku di halaman berapa ya? Di halaman 83. Jadi kalian bisa lihat. Ini saya ngambil dari bukunya Pak Dedi Nordiawan. Oke, kemudian kita lanjut ke kelebihan dan kelemahan dari pendekatan kinerja. Kelebihan yang pertama, penekanan pada dimasukkannya deskripsi secara naratif dari setiap aktivitas di setiap anggaran yang diajukan. Jadi tadi di indikator kinerja itu kan secara naratif ya, maksudnya dijelaskan apa sih indikator kinerjanya gitu, apa sih yang dijadikan pengukuran kinerjanya tuh dasarnya apa. Kemudian disusun berdasarkan aktivitas dan didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif. Maksudnya yang ini ya, disusun berdasarkan aktivitas itu misalnya ada pengamanan lantas, aktivitas yang kedua dalmas, kemudian ada diklat dan sebagainya. Kemudian ada anggaran, ada realisasi, dan ada indikator kinerjanya. Kemudian yang ketiga, penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan juga input, jadi tidak hanya outputnya saja kayak gitu. Kemudian memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta untuk fungsi dan aktivitas tertentu. Jadi legislatifnya itu bisa tidak hanya mengurangi anggaran yang diajukan, tapi bisa juga menambahkan. Mungkin dirasa si legislatif ini merasa, oh ternyata bagus nih untuk mengurangi kemacetan, perlu ditambahkan lagi anggarannya sehingga bisa lebih mengurangi kemacetan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ke berapa nih? Kelima, menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya. Jadi ngasih misalnya menyarankan atau memberikan beberapa orang gitu ya sebagai pengawas atau mengontrol bawahannya untuk melakukan apa yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir adalah menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada jumlah anggaran yang terpakai. Jadi lebih ke aktivitas bukan ke anggarannya gitu kan. Kalau misalnya di sebelumnya itu kan lebih fokus berapa sih belanja yang dipakai gitu, gimana caranya bisa dikurangin, kemudian apa saja belanjanya dan sebagainya. Kalau ini lebih ke aktivitasnya, jadi untuk aktivitas A berapa belanjanya, untuk aktivitas B berapa belanjanya dan sebagainya. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya. Jadi memang kelemahannya itu tidak semua SDM itu bisa nih mengidentifikasi untuk unit pengukurannya itu apa sih gitu, apa sih yang kira-kira bagus nih yang dijadikan sebagai pengukuran kinerjanya. Kemudian analisis biayanya seperti apa, apakah biayanya itu memang wajar atau ternyata biasa over cost atau under cost dan sebagainya. Kemudian barang jasa, banyak jasa dan aktivitas yang tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit, karena memang kalau misalnya pendekatan kinerja itu kan kita gimana caranya dia bisa kuantitatif gitu, sedangkan di sini ada jasa atau aktivitas itu yang susah gitu diukur secara kuantitatifnya. Kemudian akun anggaran dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan atau case basis, di mana sulit nih pengumpulan datanya untuk mengukur kinerjanya tuh sangat sulit gitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya, mungkin di beberapa organisasi itu ada yang belanjanya itu ternyata memang tidak ada buktinya, kemudian data-datanya juga sulit dikumpulkan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tidak ada pertimbangan untuk menentukan apakah aktivitas tersebut merupakan alat terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, selanjutnya kita lihat pendekatan yang ketiga, yaitu Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. Nah, secara definisi, PPBS ini merupakan suatu anggaran di mana pengeluaran secara primer itu dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau karakter objek di satu sisi dan kinerja di sisi lainnya. Nah, karakteristiknya yang pertama itu fokus pada identifikasi perencanaan strategis organisasi dengan menghubungkan seluruh aktivitas dengan perencanaan strategis tersebut. Kemudian yang kedua, implikasi di tahun mendatang telah diidentifikasi secara eksplisit.
Yang ketiga, semua biaya yang timbul itu sudah diperhitungkan. Dan yang terakhir, analisis sistematis dari alternatif dilakukan. Misalnya kayak analisis antara biaya dan manfaatnya itu balance atau enggak gitu, sinkron atau enggak. Kemudian analisis sistemnya, kemudian dia melakukan risetnya atau penelitian-penelitian berkaitan dengan operasionalnya. Kemudian untuk konsepnya, konsep dari PPBS itu, penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi. Jadi ketika sebuah organisasi itu ingin melakukan sebuah kegiatan, maka di dalam proses planning dan perumusan program tersebut itu harus dimasukkan ke dalam budgetingnya, bukan terpisah ya. Jadi artinya jadi bukan dipisahkan, misalnya membuat planning kemudian membuat anggaran tersendiri. Jadi dia merupakan satu bagian atau satu kesatuan gitu dengan proses perencanaan dan perumusan program tersebut. Kemudian selanjutnya ini adalah bagian konsep. Jadi ini hampir sama dengan yang minggu lalu kita bahas, bahwa yang pertama ditentukan adalah kebijakan atau visi, misi, tujuan. Jadi ini memang berada di luar dari lingkup di luar dari siklusnya gitu, karena memang ketika menentukan kebijakan, visi, misi, dan tujuan ini banyak melibatkan pihak-pihak eksternal di luar organisasi yang membantu memberikan saran, memberikan pendapat, termasuk juga di dalamnya ada pemerintah. Barulah setelah ketemu atau ditentukan kebijakan, visi, misi, dan tujuannya, barulah kita masuk ke planning. Setelah planning dibuat, baru pembuatan program. Setelah itu kita buat anggarannya. Jadi anggarannya itu ada di bagian sini, di bagian dari programnya. Kemudian diimplementasikan. Setelah itu setelah itu diukur dan dikalkulasi atau dievaluasi lah hasilnya seperti apa, untuk kemudian dijadikan planning lagi di siklus berikutnya atau misalnya di periode berikutnya. Nah, di masing-masing tahap itu biasanya ada pengambilan keputusan di tengah untuk bisa di bagian planning, bagian pembuatan program, bagian penganggaran, implementasi, dan pengukuran juga ada keputusannya sendiri kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan. Ini merupakan tahapan dalam proses PPBS. Karena ketika kita membuat anggaran berdasarkan PPBS, membuat program gitu ya, dengan menerapkan PPBS ini, maka ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan yang pertama adalah menentukan misinya. Jadi menentukan misi dari menentukan misi dari programnya tersebut gitu yang akan dibuat. Kemudian setelah itu mengukur kebutuhannya, artinya dari ketika ingin melakukan sebuah kegiatan atau sebuah program, kira-kira kebutuhannya itu berapa gitu, kebutuhan dananya berapa, misalnya butuh anggarannya berapa dan sebagainya. Nah, selain menentukan kebutuhannya, setelah menentukan misi juga yang pertama itu kita menerjemahkan dulu ya sasaran dan tujuan. Jadi sebenarnya setelah menentukan misi ini bisa langsung nih, bukan langsung sih, maksudnya ada 3 yang langsung dikerjakan gitu, yaitu bisa mengukur kebutuhan sambil dengan menerjemahkan sasaran dan tujuan dan mengidentifikasi hambatan dan sumber dayanya siapa saja. Misalnya ketika akan memberikan pelatihan, siapa sih instrukturnya gitu, siapa sih yang memberikan pelatihannya dan sebagainya. Nah, setelah 3 hal ini ditentukan, baru kemudian mengembangkan struktur program secara keseluruhan. Jadi programnya itu secara keseluruhan disusun atau dikembangkan gitu ya. Kemudian baru dianalisis. Jadi setelah dikembangkan, dianalisis. Setelah itu baru dikembangkan lagi kalau misalnya ada revisi-revisi, atau misalnya kalau misalnya dia program multi tahun misalnya untuk beberapa tahun ke depan, ya terus dikembangkan gitu, kekurangannya apa dan sebagainya. Nah, setelah itu barulah dia pengalokasian sumber daya, misalnya itu tadi, misalnya anggarannya ada 100 juta, ini untuk apa saja nih anggarannya gitu, misalnya untuk gaji untuk gaji, kemudian untuk peralatan, kemudian untuk akomodasi dan sebagainya gitu. Setelah itu mengimplementasikan rencana anggaran programnya. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi program. Nah, setelah melakukan evaluasi ini, hasil evaluasinya nanti akan digunakan untuk menentukan misi untuk program yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Jadi muter terus dia. Setelah satu program itu dilakukan evaluasi, dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan misi untuk program-program berikutnya. Ini memang biasanya juga selalu terjadi ya ketika kalian berorganisasi di misalnya di kampus, setiap ada kegiatan itu pasti setelah acara selesai itu ada evaluasi di situ. Evaluasi apa saja yang kurang, apa saja yang perlu diperbaiki sehingga ketika mengadakan program lagi atau kegiatan lagi maka akan bisa diperbaiki. Oke, kemudian lanjut. Ini ada plus minusnya. Untuk kelebihannya, yang pertama, penekanan di perencanaan jangka panjang. Jadi dia fokus ke jangka panjang karena dia bisa menyusun program untuk multi tahun, jadi untuk beberapa tahun. Kemudian mengasumsikan bahwa semua program akan dievaluasi secara tahunan. Jadi walaupun dia program yang multi tahun, biasanya di akhir tahun itu ada evaluasinya. Di mana program yang jelek akan dibuang dan program yang baru akan ditambahkan. Jadi yang tadi fungsinya evaluasi itu kalau misalnya ada yang kurang tepat atau ada yang kurang bagus gitu ya, itu bisa dihilangkan atau dibuang kayak gitu. Kemudian keputusan mengenai program dibuat pada tingkat manajemen puncak. Jadi ada top down di situ, di mana ada harmonisasi dan kesesuaian dengan rencana strategis untuk menyesuaikan aktivitas unit organisasi di bawahnya untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kemudian kelemahannya, yang pertama sulit mencapai tujuan dan sasaran pemerintah yang disetujui secara bersama karena memang di dalamnya itu pasti banyak kepentingan ya, banyak ada kepentingan partai politik, kepentingan setiap individu itu memiliki kepentingan yang berbeda, kemudian juga ada watak dan karakter yang berbeda, budaya yang berbeda, maka sulit gitu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditujui, yang sama-sama disetujui. Pasti ada beberapa yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian sulit mengubah posisi pejabat. Ya ini sudah pasti maksudnya yang ketika yang sudah tinggi jabatan itu akan susah untuk dirubah dan sebagainya. Kemudian periode waktu yang dipertimbangkan terbatas pada masa jabatan yang tersisa, di mana fokus maksudnya dari orang yang menjabatnya itu tinggal dari sisanya. Kalau misalnya program itu 5 tahun tapi ternyata yang menjabatnya itu sisanya tinggal 1 tahun, berarti orang yang menjabat tersebut jangka pendek hanya 1 tahun kayak gitu. Kemudian mengasumsikan adanya basis data atau database yang memadai dan kemampuan analitis yang baik. Pengukuran yang bersifat objektif. Ini sepertinya bukan itu ya, mengasumsikan adanya basis data yang memadai dan kemampuan analitis yang baik. Ini sepertinya bukan kelemahan tapi kelebihan. Mungkin ini salah masuk kali saya ya. Kemudian pengukuran bersifat objektif, dan yang terakhir PPBS fokus pada program dan kegiatan yang selaras dengan perencanaan strategis. Seringkali berbeda dengan orientasi di unit organisasi. Mungkin ini kalian bisa cek lagi antara kelebihan dan kelemahan. Sepertinya mungkin ada kekeliruan dari saya ketika menginput data di dalam PPT-nya. Oke, lanjut kita lihat. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai Logical Framework Approach atau sering disingkat LFA, di mana dia merupakan salah satu teknik untuk melaksanakan PPBS. Di mana teknik ini merupakan suatu metode yang membantu dalam mendesain program atau kegiatan yang berorientasi pada hasil atau kinerja. Nah, LFA ini dikembangkan oleh Leon J. Rosenberg pada tahun 1969, yang saat itu ia menjalankan kontrak kerja dengan USAID. Ini kalian bisa cari singkatannya di Google. Kemudian konsep ini banyak digunakan dalam membantu mendesain program dan kegiatan dari organisasi-organisasi di dunia. Antara lain misalnya ada World Bank. Nah, untuk langkah-langkah Logical Framework Approach ini ada 9 langkah. Yang pertama menentukan sudut pandang. Kedua, menentukan project development objective. Ketiga, menentukan output yang dihasilkan dalam proyek yang dihasilkan. Kemudian, tentukan aktivitas yang akan dijalankan. Kemudian, tentukan inputnya, tentukan indikator, tentukan asumsi dan resiko, monitoring dan evaluasi, dan means of verification. Kita lanjut lihat pembahasannya satu-satu. Yang pertama menentukan sudut pandang atau point of view, di mana pada tahap ini kita akan mengidentifikasi pada tingkatan level organisasi apa proyek tersebut disusun. Nah, di langkah pertama ini juga untuk menjawab pertanyaan kegiatan atau proyek siapakah ini, di mana
nanti kita bisa tahu nih bahwa di dalam satu perusahaan itu kan banyak bagian ya, ada bagian tertentu, misalnya ada divisi-divisi, kemudian terdiri dari departemen, terus kalau misalnya di pemerintahan itu ada satuan kerja. Nah, di langkah pertama ini kita harus menentukan program tersebut itu dijalankan oleh satuan kerja yang mana gitu, dijalankan oleh departemen yang mana, atau oleh divisi yang mana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menentukan project development objective atau impact, di mana impact yang ingin dicapai oleh pihak yang menjalankan proyek terhadap konsumennya. Jadi kita ingin melihat dampak apa sih yang akan dicapai gitu oleh pihak yang menjalankan proyek tersebut terhadap konsumen yang akan dituju. Jika yang melaksanakan satuan kerja pemerintah, maka konsumennya adalah masyarakat. Jadi kita ingin melihat dampaknya terhadap masyarakat itu apa. Ya gitu. Kalau misalnya dia yang menjalankan adalah satuan kerja dari organisasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan output yang dihasilkan dalam proyek yang ingin dilaksanakan. Ingin menghasilkan output apa? Misalnya ingin membangun jembatan gitu. Berarti outputnya adalah jembatan kayak gitu. Kemudian tentukan aktivitas yang akan dijalankan yang mengarah pada pencapaian impact. Misalnya aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Misalnya tadi ingin membangun jembatan, itu berarti apa saja nanti tahapnya. Misalnya kita pasang dulu, misalnya apa sih namanya, pondasinya, kemudian baru memasang jembatannya, kemudian misalnya jembatannya itu apakah diberikan tutup atasnya atau misalnya dibiarkan terbuka dan sebagainya. Jadi aktivitasnya apa saja yang perlu dilakukan atas program tersebut. Kemudian yang kelima, menentukan inputnya. Jadi inputnya itu apa aja, sumbernya siapa aja, kemudian dan sebagainya. Kan kalau misalnya kita di instansi pemerintahan itu ketika ada program atau proyek biasanya diberikan ke BUMN ya. Misalnya untuk pembangunan jalan tol itu bisa diberikan ke adikarya. Jadi per tiang itu ada yang mengerjakannya sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, itu ditentukan di tahap kelima ini. Kemudian yang tahap keenam menentukan indikator kinerjanya. Jadi di sini indikator kinerja itu harus dinyatakan secara spesifik nih, dengan kuantitasnya harus jelas, kualitasnya harus jelas, dan kerangka waktunya juga harus jelas. Jadi berapa lama proyek itu dilaksanakan, misalnya 3 bulan atau misalnya 4 bulan atau bisa setahun dan sebagainya. Kemudian juga harus dinyatakan lokasi dan kelompok sasarannya itu harus dijelaskan di tahap 5 ini, tahap 6. Kemudian di tahap ketujuh menentukan asumsi dan resiko, di mana asumsi itu merupakan kondisi atau faktor eksternal yang mungkin terjadi dan tidak dapat dikontrol lagi. Misalnya ketika kita akan menanam bibit jagung, yang menjadi asumsi dan resikonya adalah hujan. Ketika hujan turun maka benih akan tumbuh. Tapi sebaliknya nih, kalau misalnya hujannya terlalu lebat, itu kan bisa bisa menyebabkan banjir sehingga justru malah tidak tumbuh gitu, justru malah mati si jagung tersebut kayak gitu. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol hujan tersebut. Oke, kemudian langkah ke-8, monitoring atau evaluasi, di mana monitoring itu memonitor konversi dari input, jadi proses dari merubah input menjadi output, untuk mengetahui apakah proyek dilaksanakan dengan benar. Jadi kalau monitoring itu lebih ke di prosesnya, jadi masih dalam proses pelaksanaan si programnya. Sedangkan kalau evaluasi itu biasanya sudah jadi nih outputnya, baru kita evaluasi, artinya kita melihat hasilnya itu seperti apa, dampak dari hasil yang kita capai itu seperti apa kayak gitu. Jadi kalau monitoring itu prosesnya masih berjalan, kalau misalnya evaluasi itu prosesnya sudah selesai dan kita ingin melihat dampak dari proses pembuatan tersebut. Misalnya jembatan, dengan adanya jembatan ternyata anak-anak yang tadinya sekolahnya harus nyebrang kali dulu itu tidak perlu masuk ke kali, tapi dia bisa lewat jembatan dan sebagainya kayak gitu. Nah, di langkah ke-8 ini juga kita bisa menjawab pertanyaan apakah itu berhasil, apakah bisa memberikan yang lebih baik lagi, atau bisa apakah program tersebut itu worth it atau enggak kayak gitu. Kemudian di yang terakhir adalah means of verification, di mana di tahap ini adalah mengecek penggunaan suatu indikator, apakah informasi yang dibutuhkan itu tersedia, kemudian apakah informasi itu reliable dan up to date, dan apakah data harus dikumpulkan sendiri dan sebagainya gitu. Oke, lanjut, pendekatan terakhir adalah pendekatan zero based budgeting atau ZBB atau anggaran berbasis nol, di mana di pendekatan ini bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Jadi nanti dievaluasi apakah program yang sudah dilakukan itu bisa dilanjutkan lagi atau tidak gitu.
Kemudian setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikan kepada tujuan organisasi. Kemudian di sini ada plus minusnya. Plusnya yang pertama dapat mereview secara tahunan dari semua program, aktivitas, dan pengeluaran. Yang kedua menghemat biaya melalui eliminasi program yang tidak relevan. Jadi kalau ada program-program yang tidak relevan lagi itu bisa dihilangkan sehingga biayanya lebih rendah. Kemudian yang ketiga memfokuskan perhatian pada biaya dan manfaat dari jasa yang diberikan. Kemudian mendorong pencarian cara baru untuk menyediakan jasa dan mencapai tujuan organisasi. Kemudian meningkatkan kemampuan manajemen untuk merencanakan dan mengevaluasi, memberikan justifikasi yang lebih baik untuk penyediaan anggaran, dan yang terakhir meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat oleh eksekutif atau legislatif di pemerintahan. Kemudian kelemahannya yang pertama memerlukan banyak sumber daya, yang kedua sulit mendapatkan data yang diperlukan untuk menghitung biaya dari aktivitas alternatif untuk mencapai tujuan organisasi, dan yang terakhir ada kemungkinan munculnya faktor-faktor lain yang menghambat penghapusan pemberian jasa tertentu. Oke, lanjut kita lihat contohnya. Jadi di sini ada contohnya ya. Jadi kita bisa lihat yang pertama. Yang pertama itu ada detail mengenai programnya. Jadi misalnya ada di sini tanggal disusunnya, kemudian siapa yang menyusun dan siapa supervisornya atau penanggung jawabnya itu siapa, kemudian kegiatannya apa, dan programnya itu apa gitu, yaitu pengembangan SDM, di mana untuk mencapai pengembangan SDM ini kita bisa misalnya memberikan pelatihan komputer dan sebagainya. Kemudian terdiri juga ada tujuan kegiatan, ini kalian bisa baca, ini ada di buku ya, halaman 94 sampai dengan 95. Kemudian di sini ada anggarannya. Anggaran mulai dari ada gaji untuk ini di sini ada deskripsi kegiatan ya. Jadi kegiatan itu ngapain aja, berapa lama waktunya dan sebagainya di sini dijelaskan. Kemudian ada anggaran tahun berjalan, yaitu ada gaji instruktur, asisten, kemudian ada untuk komputer, kemudian ada untuk software, ada pemeliharaan dan lain-lain gitu. Kemudian outputnya, misalnya 3 kelas per tahun dengan peserta 20 orang per kelas. Kemudian outcomes-nya, jadi dari 60 peserta ini karena dia 3 kelas dalam setahun, di mana satu kelasnya itu 20 orang, berarti dalam setahun itu dia memberikan pelatihan kepada 60 peserta. Nah, outcome-nya dari 60 peserta ini diharapkan 48 pesertanya dapat menyelesaikan pelatihan, dan 44 di antara yang 48 ini bisa mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan keahlian komputer yang didapatkan kayak gitu. Kemudian dari sini ada alternatif nih, alternatif keputusan yang bisa diambil. Yang pertama ketika anggarannya itu hanya 80% dari total. Tadi kan total anggarannya 96.200.000 ya. Jadi anggaran yang dipakai itu kalau misalnya anggaran yang dipakai yang disetujui misalnya 80%, berarti kegiatan itu apa saja yang perlu dikurangi dan sebagainya. Kemudian alternatif yang kedua itu sama dengan anggaran sekarang, berarti tidak ada yang berubah nih. Sama karena dia disetujui semua gitu misalnya. Kemudian alternatif keputusan yang ketiga, ini anggarannya disetujui lebih besar dari anggaran sekarang. Kayak gitu. Jadi anggarannya itu, tapi kelebihannya itu tidak lebih dari 5%. Jadi tadinya 96.200.000 itu boleh lebih atau biaya tambahannya itu sebesar 4.200.000. Yang 4.200.000 itu tidak lebih dari 5%-nya 96.200.000 kayak gitu. Kemudian alternatif keputusan keempat, itu dia boleh lebih dari anggaran yang dianggarkan, tapi tidak boleh lebih besar dari 20% di atas anggaran yang sekarang. Jadi kelebihannya itu tidak boleh lebih dari 20%. Kayak kemudian ada kegiatan alternatif. Kegiatan alternatif itu misalnya memberikan pelatihannya kerjasama dengan perusahaan lain gitu, sehingga biayanya itu bisa lebih murah. Dan ternyata di kali ini kegiatan alternatifnya ditolak karena biayanya itu ternyata lebih mahal. Kemudian ada konsekuensi kalau misalnya kegiatan ini tidak diadakan, yaitu jadi bisa menghambat misi perusahaan itu tercapai. Gitu. Kemudian di sini ada peringkat. Jadi di sini maksudnya adalah peringkat peringkat
prioritas mana yang akan dilakukan. Jadi misalnya kalau organisasi itu hanya menganggarkan dana sebesar 75.500, maka pelatihan yang dilakukan adalah hanya pelatihan komputer, di mana dia menggunakan alternatif 1 dari 4, yaitu anggaran 75.500. Sedangkan kalau misalnya organisasi itu menganggarkan dananya sebesar 155.800, maka pelatihan yang dilakukan itu ada dua nih, yaitu pelatihan komputer dan pelatihan elektronik, karena masih cukup kan, dan seterusnya. Ketika misalnya anggarannya 183.800, berarti ada 3 pelatihan nih, yaitu pelatihan komputer, pelatihan elektronik, dan pelatihan memasak, itu dan seterusnya kayak gitu. Dan sampai dengan ketika ada anggarannya ternyata 285.300, itu bisa dilakukan semua aktivitas yang ada di dalam anggaran ini kayak gitu. Pelatihan-pelatihannya bisa dilakukan semua. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.